Interprofessional Education atau yang biasa disebut dengan IPE merupakan suatu wadah bagi sekelompok mahasiswa dari 2 atau lebih profesi yang terkait dengan kesehatan atau kepedulian sosial, serta terlibat dalam pembelajaran dengan, dari, dan tentang satu sama lain. IPE memberikan kemampuan untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan antar profesi dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik, nilai-nilai bersama, dan rasa hormat terhadap peran profesional perawatan kesehatan lainnya. IPE sangat penting dikembangkan sejak awal sebelum mahasiswa mulai berlatih untuk membangun nilai dasar bekerja dalam tim interprofesional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa IPE adalah sebuah pembelajaran kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara mahasiswa kedokteran untuk situasi nyata nantinya. IPE ini sendiri juga sudah menunjukkan beberapa bukti valid adanya peningkatan kualitas healthcare yang baik dari skala nasional hingga internasional. Maka dari itu, mahasiswa Fakultas Kedokteran dibekali IPE ini sedini mungkin. Dalam penerapan interprofesional kolaboratif praktis yang merupakan penerapan dari IPE, IPE sendiri merupakan interprofesional kolaboratif praktis. Nah, hal tersebut juga sudah dilihat dari adanya pernyataan oleh Kanada yang menyatakan interkolaboratif profesional. Unsur praktik kolaboratif meliputi tanggung jawab, akuntabilitas, koordinasi, komunikasi, kerjasama, ketegasan, otonomi, dan saling percaya dan menghormati. Kemitraan inilah yang menciptakan tim interpersonal yang dirancang untuk mengerjakan tujuan bersama untuk meningkatkan hasil pasien. Nah, interaksi kolaboratif ini menunjukkan perpaduan budaya profesional dan dicapai melalui berbagai keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien. IPE ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa karena kita sebagai calon tenaga medis yang pastinya akan bekerja di lapangan bersama dengan profesi lainnya yang memiliki spesifikasi dan kualifikasi masing-masing. Serta dalam menangani seorang pasien dibutuhkan kolaborasi yang baik karena penanganan atau penyembuhan tidak hanya dapat dilakukan oleh salah satu kualifikasi khusus, namun perpaduan dari kemampuan-kemampuan dan perbedaan oleh masing-masing profesi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pembelajaran untuk membiasakan calon tenaga medis untuk mampu bekerja sama dengan teman sejawat. Jadi dalam penerapan IPE itu, kita sebagai calon tenaga kesehatan haruslah mengetahui norma serta etika yang berlaku. Secara etimologi, kata etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu etios yang berarti sifat, watak, kebiasaan, dan karakter. Nah, nilai etik ini bukanlah milik perseorangan, namun dimiliki sekelompok masyarakat sosial yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok ataupun masyarakat. Nah, pada umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Karena adanya tata nilai yang telah disepakati bersama secara tertulis melalui kode etik profesi, golongan ini sering menjadi pusat perhatian sehingga dapat menjadi pegangan para anggotanya dalam berperilaku, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, dan cara berpikir. Itu adapun beberapa cara untuk menjaga norma atau etika dengan teman satu profesi, yaitu dengan cara menerapkan senyum salam sapa, saling menghargai, saling membantu teman sejawat jika membutuhkan bantuan, serta tidak membeda-bedakan teman sejawat. Hal ini penting untuk kita lakukan karena di lapangan nanti kita pasti akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman sejawat. Menjaga tata cara dan bahasa dalam berkomunikasi sesama teman sejawat juga perlu diperhatikan agar teman sejawat tidak merasa tersinggung dan dapat memberikan feedback positif kepada kita. Dalam praktik di lapangan, tentunya kita tidak hanya bertemu dan bekerja sama dengan teman sejawat saja. Pastinya kita akan berkolaborasi juga dengan pihak lain termasuk teman yang berbeda profesi. Agar tidak ada hubungan kerjasama yang baik, tentunya kita harus menjaga norma serta etika kita dengan teman yang berbeda profesi. Beberapa hal kecil dapat kita lakukan adalah dengan memperlakukan teman yang berbeda profesi dalam batas-batas norma yang berlaku, menjunjung tinggi rasa kesetiaan kawanan dalam melaksanakan profesi, menjalin hubungan kerjasama yang baik, serta saling menghormati sesama teman sejawat. Dalam menjaga norma serta etika dengan teman berbeda profesi juga harus memperhatikan komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman guna mencapai tujuan yang diinginkan seperti meningkatkan derajat kesehatan. Di mana dalam meningkatkan derajat kesehatan diperlukan adanya komunikasi kesehatan yang merupakan bagian dari komunikasi antar manusia yang memiliki fokus pada bagaimana seorang individu dalam kelompok ataupun masyarakat dalam menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan serta berupaya untuk memelihara kesehatannya. Komunikasi kesehatan meliputi informasi tentang pencegahan penyakit, promosi kesehatan, kebijaksanaan pemeliharaan kesehatan, regulasi bisnis dalam bidang kesehatan yang sejauh mungkin dapat mengubah
dan memperbarui kualitas individu dalam suatu komunitas masyarakat dengan mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan dan etika. Dengan komunikasi kesehatan yang baik, promosi kesehatan yang berguna untuk meningkatkan derajat kesehatan akan mudah dilakukan apabila mendapat dukungan dari berbagai elemen yang berada di masyarakat, termasuk kita yang berbeda profesi. Sebagai calon tenaga medis yang profesional, norma serta etika kepada pasien, keluarga pasien, dan masyarakat harus diperhatikan. Hal ini dilakukan agar kita, calon tenaga medis kesehatan, bisa mencapai tujuan, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menjaga norma atau etika atau nilai dengan pasien, klien, keluarga pasien, atau masyarakat yaitu dengan tetap menerapkan dan berpegang kepada prinsip-prinsip etika kesehatan. Di antaranya, autonomi. Prinsip autonomi yaitu prinsip di mana sebagai tenaga kesehatan kita harus menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien yang merupakan kekuatan pasien untuk menentukan keputusan terkait dengan prosedur medis yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada prinsip beneficence atau berbuat baik. Prinsip ini merupakan prinsip moral yang lebih mengutamakan untuk berbuat baik, yang menguntungkan pasien atau masyarakat, dan menghindari perbuatan yang akan merugikan pasien atau masyarakat. Contohnya adalah ketika tenaga medis memberikan obat gatal yang memiliki efek lain, maka dokter sebaiknya mempertimbangkan kembali secara cermat atas tindakan tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan profesi lain, yaitu apoteker. Non-maleficence atau tidak merugikan. Prinsip ini merupakan prinsip moral yang melarang untuk melakukan tindakan yang akan merugikan pasien atau masyarakat. Prinsip ini juga berarti tidak melakukan hal yang akan menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien atau masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien atau masyarakat tanpa menimbulkan kerugian pihak pasien dan keluarganya atau masyarakat.